Halo, selamat sore sahabat Journeycal. Langsung dari pinggiran Sungai Brantas. Apa kabarnya? Saya harap baik. Dalam video ini saya ingin cerita tentang apa yang disebut dengan krisis seperempat abad. Jadi banyak teman-teman dan juga saya sendiri mengalami bahwa di usia 25 tahun banyak terjadi pertentangan emosional, gejolak di dalam diri dan juga pikiran masa depan yang mulai agak terganggu. Nah teman-teman, itu yang dinamakan quarter life crisis, atau yang bisa dikatakan bahwa krisis yang dialami malah baik dalam pikiran, baik di dalam hati, dan juga baik di dalam perbuatan kita pada usia 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, teman-teman, kenapa saya buat video ini? Karena saya juga mengalami krisis itu. Saya ingin sedikit bercerita. Saya sering mengalami yang dinamakan dengan insecure, dan saya mencoba untuk berpikir ulang kembali ke dalam diri saya, mengapa saya mengalami dengan insecure. Nah, yang pertama saya mengalami insecure dari prestasi atau dari target hidup yang saya buat. Nah, kepada teman-teman saya ingin bercerita bahwa banyak teman-teman atau orang-orang pada usia 25 sampai 30 tahun saat ini sudah memiliki jabatan, posisi, karir, baik pekerjaan dan juga penghasilan yang ya sudah bisa dikatakan cukup mapan di usia 25 sampai 30 tahun. Nah, itu juga yang sekarang saya alami, bahwa banyak krisis yang menyerang pikiran dan pergolakan batin diri saya pada usia 25 tahun ini, dan membandingkan saya dengan teman ataupun orang-orang yang berada di umur 25 sampai 30 tahun. Nah, itu yang dinamakan dengan krisis pada usia 25 tahun. Yang kedua, pada usia 25 sampai 30 tahun ini saya sering merasa bahwa lebih kepada takut jauh dari keluarga. Saya tidak tahu, kalau saya mengingat menarik kembali ke dalam diri saya pada usia ketika umur 20 sampai 23 atau 24, saya sangat jarang sekali untuk menghubungi orang tua, menanyakan kabar. Bahkan untuk pulang ke rumah saya di Bengkulu, saya kuliah dan sempat melayani bekerja di Medan, saya jarang sekali untuk menghubungi orang tua saya. Namun ketika umur 25 tahun ini, saya lebih sering menelepon dan bertanya kabar dari kedua orang tua saya. Mungkin ini yang dinamakan perubahan yang terjadi di dalam hati dan perbuatan, teman-teman. Krisis inilah yang membawa pikiran saya, waduh, bagaimana orang tua saya di kampung halaman. Nah, itu yang ingin saya sharingkan ketika berada di usia 25 sampai 30 tahun ini. Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah lebih merasa kehidupan saya saat ini belum berguna. Nah, apa yang dimaksud tidak berguna? Dalam artian usia 25 sampai 30 tahun ini belum menghasilkan atau belum membanggakan keluarga, orang tua dan lain-lain. Setelah saya cari, saya searching tentang quarter life crisis atau krisis pada seperempat abad di dalam kehidupan, saya melihat bukan hanya saya yang banyak merasakan hal tersebut, namun orang-orang yang berusia 25 tahun ke atas mengalami apa yang dinamakan dengan insecure, merasa tidak pantas, merasa tidak layak, merasa bahwa hidupnya atau prestasi atau karir dalam hidup, pekerjaan, hubungan, jabatan, itu semua masih belum, atau standar kehidupan masih belum sesuai dengan apa yang mereka atau kita inginkan. Dan itu semua dialamin oleh usia 25
tahun atau quarter life crisis. Jadi setelah saya searching dan saya cari-cari, saya sedikit mengalami pencerahan bahwa quarter life crisis itu dialami oleh semua orang, dan itu bukan penyakit, tapi itu adalah perasaan ataupun pikiran yang membawa kepada penyakit. Kenapa? Ternyata quarter life crisis, teman-teman, bisa berpengaruh dengan fisik. Banyak pada usia 25-30 tahun, fisik mereka mulai mengalami penuaan, dalam artian mulai merasa malas untuk menggerakkan fisik, latihan, berolahraga, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang merasa bahwa fisik mereka bukan menjadi satu poin penting di dalam kehidupan. Quarter life crisis itu membawa kepada penyakit ataupun membawa kepada perubahan fisik, dalam artian tidak mau untuk menggerakkan fisik. Nah, itu yang saya lihat. Mulai dari saya menyadari hal tersebut, saya mulai aktif kembali untuk berkegiatan alam, olahraga, dan yang lain-lain, karena itu merupakan salah satu cara untuk melawan quarter life crisis atau melewati quarter life crisis melalui kegiatan-kegiatan fisik, atau bukan berolahraga atau berkegiatan alam saja, namun seperti membaca buku, menonton video, dan lain-lain. Itu melatih diri kita untuk melawan apa yang dinamakan atau melewati quarter life crisis. Nah, teman-teman perlu melakukan hal tersebut agar pikiran tidak membawa kita kepada arah yang tidak jelas. Kedua, saya melihat diri saya sering menetapkan standar diri saya dengan standar orang atau standar teman-teman saya. Saya menarik kembali ke dalam diri saya bahwa usia 25 tahun bukanlah usia yang kita membanding-bandingkan jabatan, karir, hubungan dengan teman-teman, tapi mari kita melihat bahwa pada usia 25 tahun, teman-teman, adalah usia di mana kita melihat standar orang lain dan berkaca dan menetapkan kembali standar diri kita ataupun standar tujuan goal hidup kita, berkaca dan menjadikan pelajaran daripada goal ataupun tujuan hidup seseorang. Bukan berarti kita tidak melihat ataupun belajar dari kesuksesan teman-teman kita yang pada usia 25-30, tapi bagaimana pada usia 25-30 sampai 30 tahun itu kita menetapkan goal kita dan berkaca bahwa diri kita ataupun kehidupan kita adalah kontrolnya dalam diri kita yang mengontrol, dan bagaimana kita belajar atau berkaca dari kehidupan teman-teman kita. Bukan berarti kita menjadi seperti mereka. Nah, itu yang saya lihat banyak pada usia 25 tahun ini. Banyak teman-teman yang sudah mulai menikah, banyak juga teman-teman yang sudah mulai mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang nyaman, aman, mapan, bisa untuk mengkredit motor, kendaraan, dan lain-lain. Nah, sedangkan saya, itu yang sering saya pikirkan. Tapi pada usia 25 tahun ini saya banyak belajar dari kehidupan di sekitar saya. Saya banyak belajar dan membaca buku, banyak berkegiatan di alam, untuk melihat bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita, masih banyak orang-orang di luar sana yang masih kurang seberuntung saya. Jadi saya kembali untuk bersyukur dan belajar untuk menetapkan goal hidup kembali. Bukan berarti standar hidup kita itu menjadi standar hidup seperti orang-orang, tapi standar hidup kita bagaimana kita mengolah kembali sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan goal apa yang kita inginkan. Dan bukan berarti standar hidup itu general atau umum, itu subjektif, tidak objektif, teman-teman. Nah, mungkin cerita 25 tahun di situ. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan kepada Tuhan Yesus yang saat ini menemani hingga detik 25 tahun ini. Bagaimana dosa, bagaimana perbuatan, bagaimana kesalahan yang begitu banyak saya buat, tapi hingga detik 25 tahun ini Tuhan Yesus tetap jaga, Tuhan Yesus tetap temani saya. Dan saya yakin dan percaya di 25
tahun ini saya benar-benar mampu mengalami pembaharuan di dalam diri saya bersama Yesus. Dan bukan berarti dalam hal ini saya ingin menonjolkan, tapi mari teman-teman kita melihat spiritualitas di dalam diri. Bagaimana kita sejauh ini bukan konten tentang Kristen, tapi bagaimana kita melihat diri kita secara spiritual. Bagaimana kita sejauh ini mendekatkan ataupun belajar menggali hal-hal spiritual dalam diri kita yang mampu mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa. Dalam artian pada usia 25 tahun ini ada yang disebut dengan dewasa dalam pola pikir, dewasa dalam iman, dalam pembaharuan diri kita. Nah, dan itu yang mampu membawa kita lebih baik, karena kita yakin dan percaya di dalam kehidupan bukan sepenuhnya kita yang mengkontrol diri kita yang mengkontrol, tetapi banyak hal di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol, dan hal itu yang perlu kita sebut dengan spiritual. Bagaimana kita mengkontrol diri kita, namun kita percaya di belakang diri kita ada yang kuasa yang lebih besar ataupun daya yang lebih besar, dan itu yang saya yakini. Itulah yang hal spiritualitas yang teman-teman boleh rasakan dan dalami. Bukan hanya Kristen, tapi berbagai agama memiliki hal-hal spiritualitas yang membawa kehidupan lebih baik. Terima kasih boleh mendengarkan sharing ini, teman-teman. Begitu banyak permasalahan, begitu banyak problem yang kita alami di usia 25 tahun. Saya percaya itu bukan hanya saya, tapi video ini saya bagikan untuk memberi sharing bahwa ketika saat ini teman-teman yang menonton mengalami hal tersebut, bukan hanya teman-teman yang merasakan, tapi begitu banyak orang-orang pada usia 25 sampai 30 tahun merasakan yang dinamakan quarter life crisis. Thank you teman-teman, saya boleh berbagi. Sore ini sungguh indah. Di belakang saya Sungai Berantas di dekat jembatan Brawijaya, Kediri. Terima kasih, dan saya sampaikan selamat ulang tahun Ekel 25 tahun. Semoga menjadi lebih baik dan berguna untuk sekitar. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, and komen biar cepat kaya. Bye.